Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Jaya Rongsok ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya pribadi ya. Mohon maaf kata-kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Ini daripada inspirasi kalau menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya, dan saya akan berbagi cerita pengalaman daripada saya jual beli barang bekas seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman yang di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Allahumma amin. Silakan disimak bila Anda suka, bila Anda nggak suka diabaikan saja ya, anggap saja ini suatu hiburan saja. Ini hanya sedikit pengalaman ataupun cerita daripada saya pribadi. Pengalaman saya itu untuk di Rongsok itu ya untuk cukup lumayan banyak lah ya. Saya akan sedikit cerita. Karena saya itu usaha Rongsok itu daripada mulai tahun 2003 teman-teman, 2003. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan ya, walaupun hanya masih kecil lah seperti itu ya. Jadi saya akan bercerita sedikit ya daripada pengalaman saya. Nah, kalau untuk kemarin sudah saya ceritakan bagaimana caranya menjadi pengepul ya, seperti itu. Ini hanya inspirasi daripada saya ya. Kalau untuk jadi pengepul rongsok itu sudah saya ceritakan kemarin. Jadi intinya seperti ini. Jadi kalau kita jadi pengepul rongsok itu, kalau menurut saya itu ya, pengalaman saya itu kita membeli barang dari semua jenis barang. Dari semua jenis barang ya, yang pertama itu besi, emberan, kertasan, botol, beling, pokoknya itu daripada semua barang bekas yang bisa dijual seperti itu, yang laku dijual maksudnya seperti itu. Karena apa? Karena kita untuk menjaga ataupun antisipasi ya, untuk menjaga ataupun antisipasi daripada harga rongsok itu tidak stabil, dari semua jenis itu tidak stabil. Dari kalau menurut saya itu, jadi kalau kita membeli rongsok dari pengepul itu menerima semua barang ya, walaupun kecil, tapi nanti kalau harganya sewaktu-waktu harganya ada yang turun gratis, jadi bisa tertolong daripada harga rongsok yang lain seperti itu. Jadi rongsok itu kalau dihitung-hitung itu berbagai jenis, mungkin ada sekitaran 40 atau 50 jenis lah. Jadi kalau harganya itu turun dari 5 jenis masih tertutup dengan harga rongsok yang lain. Jadi seperti itu. Ibaratnya kita itu kalau mau rugi ya nggak jadi rugi, ketutup dengan harga rongsok yang lain seperti itu maksudnya. Kalau saya pribadi sih memang seperti itu. Jadi saya hanya cerita pengalaman saya sedikit ya. Jadi nanti kalau teman-teman di luar sana jadi pengepul rongsok walaupun kecil, menerima semua jenis barang yang bisa dijual, yang laku dijual lah semacam itu. Jadi sedikit demi sedikit, walaupun kita punya modal sedikit, alhamdulillah dalam hitungan 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun kita tidak merugi, karena daripada harga itu ada yang rugi dan ada yang tidak rugi seperti itu. Kalau saya sendiri itu untuk menghitungnya daripada jual beli barang itu, karena saya alhamdulillah karena saya sudah cukup agak lama, jadi saya menghitungnya itu per tahun seperti itu teman-teman. Jadi dalam arti seperti ini, waktu lebaran itu kan kita libur ya, paling enggak itu 2 minggu. Kalau libur itu 2 minggu paling enggak.
Jadi kita awal buka itu ada modal berapa, setelah kita berjalan dengan 1 tahun sampai lebaran, habis lebaran lagi kita mau buka lagi, itu modalnya tinggal berapa, semacam itu. Kalau saya sih simple saja seperti itu menghitungnya. Karena menurut saya itu kalau untuk biaya hidup 1 tahun dengan keluarga itu cukup lumayan banyak seperti itu teman-teman. Jadi saya itu nggak ambil pusing. Yang penting dalam jangka waktu 1 tahun saya bisa numpang hidup dengan keluarga. Alhamdulillah seperti itu teman-teman. Karena caranya saya memang seperti itu. Jadi kita membeli barang dari semua jenis barang, ada yang kita ngambil keuntungan Rp100, Rp200, Rp150, bahkan ada yang Rp50 per kilo ataupun per biji seperti itu. Kalau untuk botol ya per biji lah. Kalau untuk selain botol semuanya per kilo. Walaupun kita mengambil keuntungan Rp100 sampai Rp200, tapi alhamdulillah masih ada sisanya, masih ada lebihnya, karena kita bagaimana caranya volume itu biar lebih kontinu lah, lebih cepat lah seperti itu. Dalam arti jual beli barang itu lebih cepat, walaupun keuntungan sedikit tapi jual belinya lebih cepat. Ya mudah-mudahan ada lebihnya seperti itu. Ini hanya cerita daripada pengalaman saya. Kalau untuk saya ceritakan pengalaman dari awal sampai akhir, kemungkinan besar ya agak lumayan lama. Jadi kayak hanya sedikit cerita seperti itu, daripada kita keuntungan rongsok banyak tapi jualnya lambat. Lebih baik untungnya sedikit tapi jualnya lebih cepat. Kayak seperti kemarin saya ceritakan, daripada jadi pengepul rongsok seperti itu. Ya hampir samalah seperti itu dengan ceritanya seperti itu. Jadi pada intinya kita itu kalau jadi pengepul rongsok itu harus menerima semua barang biar tidak bisa rugi. Kalau kita cuma menerima beberapa item, ya kemungkinan itu di atas bos saya lah seperti itu. Kalau di atas bos saya kan mereka hanya beberapa item gitu. Seperti contoh, kalau saya kan pengepul menerima semua jenis barang. Jadi saya jualnya, kalau untuk kardus saya jual ke bos kardus, kalau untuk besi saya jual ke bos besi, seperti itu. Sama juga seperti ember ataupun botol, sama seperti itu. Jadi kita intinya itu ngepul, terus kita sudah terkumpul satu kol diesel, lalu kita jual ke bos. Ya seperti itulah. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Kalau lama saya cerita seperti ini, agak grogi lah seperti itu. Ya sekali lagi mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.